Saya berdua kesana naik motor, belum nyampe rumahnya, di gang rumah dia, saya udah diserang. Lagi naik motor, saya di belakang, diboncengin. Tangan saya ditusuk jarum, berapa jarum, nggak tahu berapa. Tot gitu. Saya berhenti dong, berhenti dulu. Saya diem dulu. Dalam hati saya ngomong, ya Allah, ini belum nyampe tempat tujuan, saya udah diginiin gitu. Nyampe di tempat dia lagi sila, ya. Di posisi begini. Pas saya datang dia lagi begini. Di kasur di kanan kiri dipegang sama keluarganya, sama orang di situ. Dia ketawa, saya datang pun dia ketawa. Assalamualaikum. Hahaha. Ya begitu. Yang sih orang kayak apa? Kayak orang duduk di singgasana gitu. Saya datang, Assalamualaikum. Nggak dijawab sama dia, udah nggak beres nih saya bilang. 3 hari kemudian datang lagi. Bapaknya. Dua-duanya, ibu mau bapaknya. Assalamualaikum, Dek. Udah nangis, meluk saya ibunya. Anak saya kumat lagi, Dek. Yang ini luar biasa, ngomongnya begitu. Saya bingung dong, ini kok ini bentuknya gitu, nggak kayak kemarin gitu, kayak pertama gitu. Saya tanya ya, ini siapa? Saya Putri Siluman Buaya Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman udah masuk atau mengklik dari video ini. Ya, di episode kali ini kita kembali kedatangan teman yang sebelumnya sudah bercerita, yaitu Bang Maul. Bang Maul di sini akan bercerita pengalaman nyatanya dia ketika menghadapi situasi yang di luar Kesurupan ya. Di luar dugaan gitu, teman-teman. Iya. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung aja memberi kesempatan Bang Maul untuk bercerita. Silakan Bang Maul. Halo, sebelumnya nama saya Maulana, bisa dipanggil Maul. Saya tinggal di Bekasi. Saya kerja sebagai satpam ya. Saya ceritakan tentang kisah saya waktu 2009, 2010 kalau nggak salah. Itu udah berapa tahun yang lalu ya. Waktu itu saya kerja sebagai jaga counter ya, jaga counter HP gitu ya. Waktu itu pada saat jam 3 ya, 3 sore, saya lagi jaga toko, tiba-tiba ada teman saya berdua sama ibu-ibu ya, datang, Assalamualaikum Dek, Bang tolongin Bang, gitu. Ini anak ibu kesurupan, ibunya udah nangis gitu. Loh, kenapa emang? Udah ya lihat dulu katanya. Ya udah kan saya lihat sana kan. Saya tutup tuh toko saya counter. Saya lanjut ke rumahnya. Itu orang udah rame. Udah ada PRT ya. Yang orang-orang situ deh udah pada rame di situ. Saya pakaiannya ya biasa, itu celana pendek, rambut gondrong kayak alung. Saya masuk ke dalam, ya ada yang bilang lah itu, emang ini orang bisa gitu. Saya kan nggak tahu gitu kan. Ya udah saya masuknya ke dalam. Pas saya masuk ke rumahnya itu, yang lagi kesurupan atau kerasukan makhluk itu ya, itu posisinya kayak orang lagi tiduran ya, tengkurap kakinya ke belakang,
lurus ke kakinya, tangannya begini samping. Saya datang, dia langsung nengok gitu. Dia langsung nengok, nengok ke saya, langsung bangun, langsung kayak nantangin gitu, masih kalau nantangin, ya gitu. Saya datang, saya duduk di depannya, saya ucapin salam, assalamualaikum, 1 kali, nggak dijawab, assalamualaikum lagi, nggak dijawab lagi 2 kali, ketiga kali saya tanya lagi, assalamualaikum, tidak dijawab lagi, ketiga kalinya. Saya mikir udah, ya ini ya makhluk, bukan makhluk Islam, nah, makhluk siluman atau jenis lainnya gitu kan. Gak lama saya tanya, ini siapa? Nah, dia bilang, saya siluman buaya putih. Ada di mana nih? Saya Kalimalang, Sekalimalang. Dia ada di Kalimalang itu, di kerajaan itu Kalimalang itu. Sungai Kalimalang? Iya, Kalimalang. Ya, terus, itu untuk apa? Masuk ke anak ini, kayak gitu. Kasihan. Ya memang alam manusia, alam manusia. Jangan mengganggu, saya gitu. Tidak. Saya suka dengan anak ini dan saya mau bawa ke alam saya. Jadi anak ini mau dibawa ke alamnya. Gitu. Terus saya bilang lagi, jangan balikin. Kalau enggak, saya berkata kasar. Terus saya bilang, situ kenal saya nggak? Kamu kenal saya nggak? Kenal ya. Kamu tahu saya dari mana? Dia bilang kenal. Tapi masih mau keluar nggak? Masih mau ganggu nggak gitu? Saya bilang. Saya nggak takut sama situ. Saya cuma takut sama guru situ. Dia cuma takut sama guru saya. Gitu. Dia nggak takut sama saya. Ya udah. Akhirnya dia ngajakin tanding spiritual lah. Disebutnya kayak berantem di alam gaib. Nah lama saya megang sesuatu dah itu, saya hadirkan itu. Dia langsung refleks gini, ampun Tuhan. Dia langsung begini, ampun Tuhan. Saya tanya lagi sama dia, masih mau ganggu nggak? Enggak, saya akan keluar. Ya alhamdulillah, saya tarik. Dengan yang saya pelajari ya, yang saya tahu gitu. Keluar akhirnya. Saya kasih minum. Anak itu sadar, kasih minum. Sadar, dia cerita. Jadi sebelum sampai rumah itu, kan rumahnya di Kalimalang, di pinggirnya. Pakai seng rumahnya. Orang tuanya dagang buah gitu. Di seberangnya. Saya ke rumah dia itu lewat jembatan. Dia lewat jembatan Kalimalang itu, baru nyampe ke rumahnya. Jadi dia si anak kecilnya ini yang kerasukan itu, yang dimasukin sama siluman buaya ini, masih umur SMP. Ya. Dia bangun sadar, dia cerita. Bang, tadi saya ngeliat abang di jembatan. Jadi dia ngeliat saya di jembatan. Pas sebelum ke rumahnya, dia ngeliatnya dari bawah di alam buayanya itu, ibu Kalimalang itu. Ya sebelumnya memang saya ngerasain pas jalan di Kalimalang ini, itu saya berhenti sejenak, tek, gitu. Kayak ada yang nahan saya untuk jalan dulu gitu kan. Tek, saya berhenti, saya ngeliat ke bawah. Nah, saya nggak tahu, mungkin itu gesekan atau apa dari dia. Ya, saya polosin aja, udah jalan aja kan. Akhirnya baru kebuka pas setelah dia sadar. Tadi saya ngeliat abang di atas jalan. Berarti dia udah ngeliat saya, dan saya tadi berarti pun emang interaksi sama dia. Gitu. Di bawah jembatan Kalimalang itu, dia di bawahnya. Terus ngobrol lagi sama dia cerita tentang, bang, saya dikasih makanan enak di sana, buah, daging, sayur, apa aja ya ada di sana. Apa yang dipengenin sama dia nih, anak kecil yang sebelah ini, itu ada. Dikasih. Apaan aja dikasih. Sampai dia, saya mau dijodohin bang, sama putri, cantik bang ceweknya. Ya gitu dia bilang, sama cerita, cantik banget bang ceweknya. Saya dengerin dulu kan sampai dia kelar. Terus dia cerita lagi satu, bang, Kela, kat dulu. Nah, dia cerita lagi kan itu. Dia cerita, bang, saya bisa jurus silat buaya. Jadi dia sampai hafal silat buaya itu. Ditunjukin ke saya.
bener-bener buaya gitu siratnya. Saya kaget kan, sampai hafal lah seperti itu kan, sampai udah makan makanan yang di sana gitu di alam siluman itu. Akhirnya saya bilang ke dia, namanya anak kecil kan, masih SMP itu, kelas 2. Dia dikasih kehidupan yang seperti itu di alam lain, dia ngerasa nyaman dong kan. Akhirnya saya kasih tahu, Ade nggak sayang sama orang tuanya, lihat ibunya udah bonyok. Ibunya tuh udah bonyok sih, udah berbiru. Ditonjokin sama dia. Dia nggak sadar, bukan dia. Dia setiap habis maghrib ditonjok ibunya, berubah loh kalau malam. Terus bapaknya juga, nah bapaknya juga dihajar sama dia. Lanjut itu saya kasih minum kan itu, biar netralisir aura negatif yang dalam tubuhnya. Karena setiap ini masih ada sisa-sisa kan. Saya kasih air, udah saya pulang. Itu ibunya langsung nyamperin saya, Dek sini dulu Dek, saya dikasih uang tuh 20.000 ya kan. Ini Dek, saya kan niatnya bantu ya. Ibu maaf Bu, saya nggak menerima kayak gini gitu. Saya ikhlas kok Bu. Enggak Dek, justru saya yang bakalan sakit hati sama Adik kalau uang 20.000 saya ini nggak diterima. Saya udah nggak punya duit sama sekali dan ini 20.000. Justru itu Bu, saya nggak enak kalau Ibu ngasih saya balikin lagi. Ibu udah nggak punya uang. Saya yang sakit hati sama Adik. Ini 20.000 saya nggak terima karena saya udah 20 juta lebih minta obatin sama orang 3 bulan, anak saya seperti ini nggak ada yang bisa nyembuhin. Akhirnya saya terima dong. Ibunya nangis meluk saya. Saya terima 20.000 itu. Karena saya nggak minta itu, nggak apa gitu. Saya pulang deh. Pulang seperti biasa. Saya rutinnya saya jaga konter lagi. Seminggu kemudian datang lagi bapaknya. Tadi kan ibunya sama teman saya tuh yang ngasih tahu saya mungkin bisa atau enggak kan, teman saya. Datang bapaknya. Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya kumat lagi Dek. Ya saya istighfar dong, astagfirullahaladzim, ada apa lagi nih, saya bilang gitu. Datanglah saya ke sana berdua sama bapaknya tuh. Pas datang ke sana, itu sepi kan, pertemuan kedua udah sepi, nggak ada orang kayak pertama tadi. Karena rame itu enggak, sepi cuma keluarganya doang. Nyampe di rumahnya ya posisinya bukan kayak yang pertama tadi, dia seperti ini loh. Duduknya miring, tangannya gini, kayak mainin rambut gitu, kayak mainin rambut gini. Saya bingung dong, ini kok gini bentuknya gitu, nggak kayak kemarin gitu, kayak pertama gitu. Saya tanya ya, ini siapa? Saya Putri Siluman Buaya Putih. Saya langsung kaget tuh. Kok beda lagi gitu loh. Kok udah masih bisa masuk lagi gitu loh. Apa yang salah? Nanti saya kasih tahu salah di mana ya. Apa yang salah kemarin gitu kan? Akhirnya saya omongin tuh, kenapa kamu masuk ke sini? Kenapa masuk ke anak ini? Kenapa dengan anak ini? Itu. Saya suka dengan anak ini. Saya pengen jadiin dia suami saya di alam saya. Saya mau anak ini. Saya udah suka, udah sayang sama dia. Terus saya bicarakan dengan baik-baik kan. Kalau kamu suka dengan dia, anak ini, kan kamu sayang dengan dia, seharusnya kamu melindungi dia, melindungi dari sisi gaib. Biarkan dia hidup di dunia dia, tapi kamu lindungi dari sisi gaib. Di alam kamu yang lindungi dia. Kalau ada apa-apa, tolong bantu dia. Seperti itu. Kalau memang kamu sayang sama anak ini, dia mau, dia manggut, dan akhirnya dia keluar. Begitu gampangnya. Kalau yang perempuan ini, si putrinya ini, dia keluar. Kamu mau keluar ya? Dia keluar langsung. Iya, saya sayang, saya mau kok kayak gitu. Dia keluar sebelum saya apa-apain gitu. Saya kasih air lagi kan. Bangun lagi tuh si anak kecil. Bang, tadi aku sama si Putri, calon aku. Pas nggak? Saya bingung kan. Gitu. Kenapa tadi yang masuk tuh perempuan gitu? Si Putri dari Siluman Buaya Putih ini. Itu hari kedua, saya kasih air lagi. Itu saya kasih air, minum, dia cerita lagi, saya pulang lagi deh tuh. Ya udah deh, udah kelar kan, alhamdulillah. Semoga nggak terjadi lagi, masuk lagi kan. Saya udah tenang lah itu, mikir nggak masuk lagi kali, udah 2 kali ya. Saya pulang, rutinnya saya tetap jaga toko, ya kan. 3 hari kemudian datang lagi bapaknya. Dua-duanya, ibu sama bapaknya. Assalamualaikum Dek, udah nangis, meluk saya ibunya. Anak saya kumat lagi Dek, yang ini luar biasa, ngomongnya begitu. Ya udah ibu, tutup lagi saya. Setiap dia datang saya tutup konter saya ke sana. Datang ke sana. Jadi rumah itu masa di depan nih.
Itu kan sebelum rumah ada gang nih biasanya kan. Saya berdua sama teman saya namanya si Iman tuh, ada masih orangnya masih hidup, saksi hidupnya. Saya berdua kesana naik motor, belum nyampe rumahnya di gangnya, di gang rumah dia, saya udah diserang. Lagi naik motor saya di belakang diboncengin. Tangan saya ditusuk jarum, berapa jarum nggak tahu berapa. Gitu. Saya berhenti dong, berhenti dulu. Saya diem dulu. Dalam hati saya ngomong, ya Allah, ini belum nyampe tempat tujuan, saya udah diginiin gitu. Ya Allah, semoga dipermudah gitu. Dipermudah untuk jalannya ini. Ya, saya baca dengan apa yang saya bisa, saya tarik, saya buang. Saya lanjutin. Semoga dipermudah, saya gitu aja. Sampai di rumahnya berbeda nih ya dari rumah yang pertama dan kedua. Dia kan punya rumah dua, yang satu lagi di seberangnya. Itu yang tempat dagang buah bapaknya. Jadi orang tuanya itu dagang buah gitu di Kalimalang pinggiran. Ke rumahnya itu sampai nyampe di tempat dia lagi sila ya. Di posisi begini. Pas saya datang dia lagi begini. Di kasur di kanan kiri dipegang sama keluarganya, sama orang di situ. Dia ketawa. Saya datang pun dia ketawa. Assalamualaikum. Hahaha. Ya begitu. Yang sih orang kayak apa? Kayak orang duduk di singgasana gitu. Saya datang, Assalamualaikum, nggak dijawab sama dia, udah nggak beres nih, saya bilang. Saya tanya dong kan, Assalamualaikum, siapa ini? Saya Siluman, Raja Siluman Buaya Putih. Kamu yang kemarin ngusir anak saya dan ngusir prajurit saya. Ini rajanya. Saya bingung kan, posisi itu kebetulan saya belum asar, belum sholat asar. Akhirnya saya sholat, Bu, punten Bu, sebentar Bu, saya mau sholat asar dulu. Itu, sholat asar sebentar. Sholat asar saya samperin lagi, kan? Saya minta doa sama Allah tuh biar dipermudah kan. Saya coba ngelawannya dengan apa yang saya bisa, dihantam, dibalikin terus. Jadi nggak mempan bagi dia. Saya coba lagi, nggak mempan. 2 kali saya coba nggak mempan, cuman ketawa. Nggak terasa bagi saya, hahaha. Tawa terus sambil begini. Itu di kasur posisi dia begini. Karena udah rame. Saya panik, saya bingung mau ngapain. Tiba-tiba saya kepikiran guru gitu. Guru saya guru ngaji lah gitu. Punten, gue mau nelfon guru gue dulu gitu kan. Saya telepon tuh guru ngaji. Assalamualaikum, punten. Iya, waalaikumsalam. Saya lagi dapat pasien seperti ini. Oh, ya udah, kamu bisa kok. Saya nggak dikasih tahu apanya, cuman udah kamu bisa. Dimatiin, Assalamualaikum. Saya nggak dikasih tahu apa-apanya, cuman udah kamu bisa kok, Assalamualaikum. Tok. Tiba-tiba badan saya gerak sendiri madep kiblat. Terus kayak mau gini. Saya duduk di sampingnya, terus saya salaman seperti ini. Saya salaman seperti ini. Saya langsung masuk ke alam. Gitu. Entah kalau saya ceritain orang percaya atau tidak ya, saya ngalamin sendiri. Saya masuk ke alam itu, saya lihat alam itu benar-benar kerajaan. Benar-benar kerajaan. Yang ada di situ makhluknya. Buaya setengah manusia, ular setengah manusia, serigala atau anjing ya, setengah manusia. Itu sekutu-kutunya. Di depan lagi berbaris. Saya ngelihat dengan jelas. Kayak pernah lihat film-film di Indosiar tuh, yang film apa itu kan? Itu kayak gitu kerajaan-kerajaannya, mirip. Terus saya lihat sebelah saya juga nggak sendiri ternyata. Ya sebelah saya ada guru saya lagi. Tenang aja, menang kok kita. Saya juga bingung kok ada guru saya. Gitu. Padahal tadi saya telepon lagi tidur, tapi ada guru saya di sebelah saya. Terus sebelahnya lagi ada lagi panjang gitu, sebaris. Guru. Saya nggak kenal, tapi yang kenal sih bilang guru saya. Terus ada saat saya lihat ke belakang, ada satu orang duduk santai ya, lagi ngerokok, kanduk ya, kacamata, duduk rokok pakai kacamata, ngeliatin dari belakang, jauh di belakang, duduk santai. Terus nggak lama kita lanjut ke itunya kan, perperangan itu. Dan saya lihat itu di depan saya ada macan. Macan segede-gede rumah, bukan seperti yang binatang macan biasanya itu. Enggak, segede rumah. Saya aja ketutup itu sama badannya dia.
itu rame di depan kita pada 1 orang 3. Saya diam situ kan, ini gimana? Saya nanya murid, udah tenang aja, kita mau diem aja. Lama bunyi trompet dari sana, dari lawan. Dia bunyi trompet, dia nyerang kita nih, nyerang saya sama yang lain nih. Nah itu si macan yang ini depan saya, itu langsung maju nyerang. Kayak orang bener, kayak gimana sih, terbang, kejar sono, dikejar sama macan saya. Dia nyerang, dikejar lagi, balik, muter-muter terus. Ada yang sudah jadi asap, terus kena jadi asap, hilang, mati. Hilang jadi asap, hilang. Akhirnya goncang, kalah dia, goncang. Si rajanya ini bingungan gitu, kayak panik mau kabur. Udah mau kabur itu rajanya. Saya juga perhatiin, ini orang ini kok dia mau kabur gitu kan? Itu gimana? Udah tenang aja. Nah tiba-tiba itu anak ada di tengah-tengah. Anak yang tadi yang dirasukin nama siluman itu ada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah saya dan siluman itu, dia di tengah-tengah itu, tangannya dirantai begini. Nah dia mau kabur, tiba-tiba gelap gimana sih? Tadi kan terang nih, kerajaan nih. Saya juga nggak tahu itu kanan kiri apa, kerajaan. Ini gelap nih, terus dan ada cahaya dari atas. Kereta kencana muncul. Tuk 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 tuk. Keluar dari itunya, apa kereta kencananya, turun. Dia begini. Kayak kemban segini, biasa. Mencantiknya luar biasa. Saya aja kagum. Jujur saya kagum di alam ini. Sampai saya ngomong sama guru saya, cantik banget, mau saya sama dia. Saya ngomong gitu jujur di dalam itu. Ngomong sama dia, sama guru saya ini sebelah saya. Jangan mau siluman. Ngomongnya seperti itu. Oh iya, tapi cakep, putih, bersih, cantik. Memang cantik. Cantik luar biasa. Cantiknya orang dulu seperti apa sih, kayak apa? Zaman-zaman kerajaan itu. Terus dia turun. Jadi kita terpaku dengan dia doang. Si raja yang si Lumputin, dia terpaku dengan dia, saya juga terpaku dengan dia. Dia turun, dia ngambil anak itu yang di rantai itu, dengan dia tarik tangan kirinya dia, anak itu ditarik tangan kirinya, mau diambil. Ya, tiba-tiba di depan saya ngeliat di kejadian itu dia diambil, tiba-tiba orang yang di belakang yang pakai kacamata canduk rokok bikin santai, ada di depan dia, ada di depan anak itu, ngambil tangan kanannya. Nah si cewek ini yang tadi saya bilang cakep ini, ya kan, yang begini, dia ngelihat seorang itu, dia langsung lepas tangannya, langsung ngibrit ke atas, kabur gitu, takutan. Terus dibawa ke belakang itu anak itu sama entah itu siapa itu, dia ke atas kabur. Yang tadinya cantik ya, cantik nih kan, ayu banget gitu kalau orang Jawa bilangnya, ayu. Dia berubah. Ini rambutnya yang tadinya rapi pakai apa gitu, itu jadi ular semua. Ini ular, di sini ular, anting aja ular gitu. Segini dari sini nih, itu ular, buntutnya nggak tahu kemana. Ini tangan tetap tangan, dia kayak rancang begini. Ini ular, warnanya hijau kemas-kemasan, buntutnya nggak tahu di mana, saking panjang, saya nggak tahu ada di mana. Itu panjang banget buntutnya, nggak tahu ada di mana. Dia begini, dia melotot, dia ucap sama dia, saya akan bikin tsunami di Kalimalang jam 11:30 nanti malam. Dia mengucap seperti itu, saya akan buat tsunami di Kalimalang, lihat nanti. Cabut, pergi, kabur semua, guncang, hancur kerajaannya. Posisi di dunia aslinya nih ya, saya belum bangun, masih kondisi begini. Dan si anak itu, contohnya nih abang ya, contohnya, dia udah begini, bang bangun bang, bang bangun, saya belum bangun, masih gini aja diam. Berapa menit kemudian, tek, saya bangun, dan saya langsung bilang sama yang di situ, tolong ambilin air. Saya pun masih lemes banget itu posisi, masih lemes banget, kayak ibaratnya orang tuh habis lari di lapangan 10 gitu, 10 meteran.
capeknya luar biasa. Saya minta air, saya bacain lah yang sebisa saya gitu. Saya kasih minum anak itu, ya terus ada yang ngasih tahu juga gitu, tolong dipagerin biar nggak masuk lagi. Akhirnya saya pagerin. Ya alhamdulillah setelah itu nggak masuk lagi. Saya pulang, besoknya nggak ada kejadian lagi, nggak ada manggil saya lagi, nggak ada. Ya alhamdulillah. Ya, cuman dari cerita tadi, kesalahan saya ya, kenapa nggak dipagari? Gitu. Jadi kalau ada orang kemasukan, buat teman-teman juga nih, kalau misalnya ada orang yang kerasukan setan atau kerasukan yang kita tahu lah jin apa gitu, selain daripada dikasih air ya buat menetralisir apa aura negatif yang masih ada di badannya karena bekas dirasukin, itu harus dipagerin juga biar dia nggak balik lagi. Kalau cuma dikasih air itu hanya buat ngebersihin aura negatif yang dalam badannya aja, tapi tidak membentengi dia dari sisi gaibnya, hanya membersihkan. Jadi lebih baik ya, itu kesalahan saya tadi kenapa dia masuk sampai karena ketemu saya sampai 3 kali pertemuan ya, karena itu saya nggak pageri, lupa itu sampai setelah akhirnya baru saya dikasih tuh jangan lupa dipagerin itu biar nggak masuk lagi. Ya alhamdulillah setelah kejadian itu ya saya nggak dipanggil lagi sama itu dan udah sembuh dan nggak masuk lagi itu makhluk itu. Cuman ya saya pulang pun saya tungguin yang tentang dia bilang kalau nanti saya buat tsunami jam setengah 12 nanti. Nah, itu saya tungguin sampai subuh. Itu kan kejadian sore pas yang ketiga kalinya. Saya tungguin dari sore menjelang subuh, setengah 12 malam saya udah wanti-wanti. Saya udah ke Kalimalang. Nggak ada kejadian tsunami. Saya cuma doa doang sama Allah, ya Allah, tolong dilindungi. Gitu. Tolong jangan sambil diterjadikan itu hal seperti itu. Ya udah saya sambil panik, sambil ikhtiar, sambil percaya gitu. Percaya dengan doa kita sendiri gitu kan. Ya nggak terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi saya langsung hubungin ini biar untuk menanganinya gitu. Ya, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Cuman hujan. Lebat? Enggak, hujannya rintik. Aduh. Saya jadi serasa terhanyut ya dengar ceritanya tuh, karena benar-benar di luar. Aduh, nggak tahu deh harus ngomong apa, harus nanya apa juga, karena memang ya yang namanya goib itu memang sulit dicerna ya oleh logika gitu kan ya Bang ya. Iya. Jadi biasanya pengalaman seperti itu tuh hanya apa ya yang bisa dirasakan oleh sendiri gitu kan ya. Sulit sebetulnya untuk kayak model sekarang kita menceritakan gitu ya. Jadi tingkat apa namanya kebenaran atau seperti apanya itu sulit gitu kan membedakannya gitu ya. Pasti ini adalah pengalaman nyata dari Bang Maulana gitu kan ya, yang mungkin tadi sudah dijelaskan untuk pelajarannya, untuk apa yang bisa kita petik di dalam cerita tadi. Contoh ya tadi ya Bang ya, di ketika kerasukan gitu kan ya, jangan cuman ngeluarin doang gitu kan. Jangan hanya mengeluarkan dan memberi air untuk menetralisir badannya, tapi dipageri juga agar tidak masuk lagi. Betul. Kalaupun dia nggak masuk lagi ya mungkin makhluk lain bisa masuk lagi karena nggak dipagerin. Contohnya rumah aja misalnya nggak dikunci, ya kan bisa masuk kapan aja. Ngomong-ngomong mengenai apa tadi kerasukan ya Bang ya, itu tipikal seperti apa sih orang yang mudah kerasukan itu, seperti apa sih? Kalau perempuan yang tulang iganya agak renggang, biasanya agak renggang. Itu memang disebut renggang beneran atau gimana? Ya, secara fisik gitu kan ya? Kalau di ronsen gitu kan atau gimana? Kurang tahu saya juga. Cuman yang saya istilah yang pernah saya temuin memang seperti itu. Kebanyakan ya memang perempuan ya, kalau perempuan yang kesurupan agak renggang. Tapi juga membedakan kesurupan dengan yang tidak, kita kan perlu tahu gitu. Jangan sampai orang yang nggak kesurupan dibilangnya kesurupan. Jangan sampai orang yang benar kesurupan dikiranya main-main. Cara membedakannya ya, contohnya nggak usah jauh-jauh ya, kita ambil korek aja gini. Kalau orang kesurupan atau orang dirasuki sesuatu yang bukan jiwanya sendiri,
berarti kan dia cuman apa ruhnya doang di sini kan, atau jasadnya. Nah, jasad doang kan, orangnya nggak ada kan gitu. Normalnya manusia kalau kena panas pasti akan refleks panas, ya, teriak atau gitu. kaget. Refleks. Itu normal manusia apa? Jadi dia tidak dia merasa sadar dan tidak dirasuki ya kan. Dia akan refleks kena panas kan. Abang coba panasin tapi jangan di depan dia. Di belakang dia. Korekin aja. Udah panas, abang gini tempelin. Kalau dia refleks itu udah 100%, dia tidak kesurupan. Tapi kalau dia diginin aja itu panas, ini korek. Itu udah jelas. Ya? Itu udah jelas dia kesurupan. Membedakannya tidak harus dengan ilmu ya. Kita pakai logika juga bisa. Logika pun bisa ya. Jadi jangan gampang dibodohi dengan hal seperti itu gitu. Kita bisa membedakan mana orang yang asli dimasukin, mana orang yang berpura-pura. Itu. Iya. Ketahuan. Betul. Mungkin selanjutnya Bang Maul akan berbagi atau sharing tips atau cara menyadarkan orang kerasukan gitu Bang ya. Insya Allah Bang ya, nanti kalau ada kesempatan di episode selanjutnya. Ya, mungkin itu aja Bang ya ceritanya. Ya teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton cerita perjalanan Bang Maul ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.